Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Prati Purnamasari dari D3B kelas B, NIM PO71320322187. Nah, dan di video kali ini kita akan membahas dan belajar bersama-sama tentang trematoda. Adapun topik utama yang akan kita bahas pada hari ini yaitu hospes dan penyakit, morfologinya, siklus hidupnya, aspek klinis, dan juga diagnosisnya. Tapi sebelum itu kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu trematoda. Nah, trematoda ini merupakan cacing daun yang termasuk ke dalam filum Platyhelminths dan hidup sebagai parasit. Cacing pertama ada Fasciola hepatica. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut dengan fascioliasis. Kemudian hospesnya ada dua, yaitu hospes definitif dan juga hospes perantara. Untuk hospes definitifnya ada manusia, sapi, dan kambing. Untuk hospes perantara terbagi menjadi dua, yaitu keong dan juga tumbuhan air. Cara infeksinya yaitu makan tanaman air yang mengandung metasakarya. Morfologi cacing dewasa, ukuran panjang tubuhnya itu antara 20 dan 30 mm dan lebar badan antara 8 dan 13 mm. Bentuknya pipis seperti daun, mempunyai tonjolan khas di daerah anterior atau sepaliskon. Kemudian untuk alat reproduksinya ada ovarium dan juga testis. Untuk vitellaria yaitu adanya percabangan yang intensif dan tersebar luar ke seluruh jaringan parenkim cacing. Untuk morfologi daripada telurnya itu berbentuk ovoid atau bulat lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operculum di salah satu ujungnya. Ukuran panjang telur antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 60 sampai 90 mikron. Nah, siklus hidup ini dimulai dari telur dikeluarkan melalui feses, kemudian telur itu akan berkembang di dalam air, kemudian menetas menjadi mirasidium, kemudian masuk ke dalam tubuh siput. Nah, di dalam tubuh siput ini terbagi menjadi 3 jaringan, yaitu sporosis, redia, dan juga serkaria. Kemudian setelah itu serkaria ini akan bebas berenang dan menempel di tanaman air. Setelah itu serkaria akan berubah menjadi metasarkaria yang terdapat pada tanaman air. Kemudian setelah itu akan masuk ke dalam tubuh manusia, domba, atau sapi. Dan kemudian cacing tersebut akan tumbuh menjadi dewasa. Aspek klinis daripada cacing ini yaitu menyebabkan peradangan pada saluran empedu. Cacing mudanya itu mengadakan migrasi ke hati yang dapat menimbulkan lesi ektopik di dinding usus, jantung, bola mata, paru, dan jaringan di bawah kulit. Untuk diagnosisnya itu sendiri harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Nah, untuk cacing yang kedua ada Fasciola buschi. Cacing ini merupakan cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda osus raksasa atau giant intestinal flu. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut dengan Fasciola psoriasis. Hospesnya ada dua, definitif dan juga perantara. Untuk hospes definitif ada manusia, anjing, dan babi. Kemudian untuk hospes perantara ada keong dan tumbuhan air, water chestnut, water lily, dan lain-lain. Kemudian cara infeksinya itu makan tumbuhan air yang mengandung metaserkaria. Untuk cacing dewasanya itu berbentuk seperti daun, ukuran panjang antara 20 dan 70 mm, lebar badan antara 8 dan 20 mm. Kemudian alat reproduksinya terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Untuk ovariumnya tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Kemudian telurnya itu ukuran panjangnya 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron. Berdinding tipis, tembus sinar, dan mempunyai operculum yang kecil. Cacing betinanya itu sendiri dapat memproduksi sekitar 28.000 telur untuk setiap harinya. Imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa itu keluar bersama dengan tinja, kemudian akan mengalami embrionisasi dan menetas di dalam air. Kemudian selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Kemudian pada tubuh siput parasit itu akan berkembang menjadi beberapa stadium. Kemudian serkarianya akan keluar dari tubuh siput dan berenang bebas dalam air dan selanjutnya menjadi kista metaserkaria pada tanaman air. Nah, mamalia yang terinfeksi karena memakan tanaman air mentah yang mengandung kista metaserkaria kemudian akan mengalami eksistensi di dalam suodenum dan melekat pada dinding usus. Nah, itulah akan yang berkembang menjadi cacing dewasa dalam waktu kurang lebih 3 bulan melekat pada dinding usus hospes mamali. Nah, untuk aspek klinisnya itu seperti
menimbulkan peradangan, ulcerisasi, dan abses sehingga menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, mual, diare. Warna tinjanya itu biasanya warna hijau kuning, berbau busuk, dan berisi makanan yang tidak dicerna. Jika terjadi infeksi yang berat oleh parasit, maka akan mengalami anemia, edema, pembengkakan, asites, dan anasarka. Kadang-kadang juga dapat terjadi obstruksi usus. Nah, selanjutnya untuk diagnosis. Diagnosis untuk menegakkan itu pasti harus dilakukan pemeriksaan tinja terlebih dahulu untuk menemukan telur cacing. Nah, untuk cacing yang ketiga ada Paragonimus westermani. Paragonimus westermani dikenal juga dengan nama Oriental Lung Flu. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut dengan fasciolapsiasis. Hospesnya dibagi menjadi dua, yaitu hospes definitif dan juga hospes perantara. Untuk hospes definitifnya itu sendiri ada manusia, kucing, anjing, harimau, serigala, dan lain-lain. Untuk hospes perantara ada keong, air tawar, Semisulcospira, ketam, potamo, dan udang air tawar. Cacing dewasanya itu berbentuk lonjong, oval, berwarna coklat kemerahan, dengan panjang badannya itu sekitar 16 mm kali 8 mm dan ketebalannya 5 mm. Kemudian untuk telurnya ini berwarna kuning kecoklatan dan berbentuk lonjong dengan ukuran sekitar 95 kali 55 mikron. Untuk siklus hidup si cacing ini yang pertama yaitu telur yang berisi embrio itu disekresikan dalam dahak atau mungkin saja tertelan, sehingga juga dapat ditemukan di dalam feses. Nah, di dalam alam bebas, telur akan matang, kemudian menetas di dalam air. Setelah itu, mirasidanya akan mencari hospes pertama, yaitu siput, dan menembus jaringan lunak dalam tubuhnya. Mirasida yang tumbuh di dalam tubuh siput itu akan melalui beberapa tahap perkembangan, yaitu sporosis, radiae, dan akhirnya menjadi serkaria. Nah, setelah itu serkarianya ini akan berubah mengalami ensitasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif. Kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Dari kista itu pecah di usus atau duodenum, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Di dalam parulah akan berkembang menjadi cacing dewasa. Gejalanya itu berupa batuk-batuk, kadang-kadang disertai hemoptisis. Nah, gejalanya ini mirip dengan pulmonary tuberculosis sehingga terjadinya itu sama dengan diagnosis tuberkulosis paru. Untuk diagnosisnya harus ditemukan telur cacing dalam dahak atau tinja penderita. Mungkin telur cacing sudah dapat ditemukan pada hasil aspirasi. Kemudian untuk cacing selanjutnya yaitu Schistosoma sp. Schistosoma ini merupakan trematoda yang sistem respiratornya tidak hemaprodit. Ada 3 spesiesnya yaitu Schistosoma japonicum, Schistosoma mannsoni, dan juga Schistosoma haemotobium. Penyebarannya di timur jauh Cina, Filipina, dan Indonesia, di Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Lindu dan Lembah Napu. Penyakitnya itu dinamakan Schistosomiasis japonicum atau Oriental Schistosomiasis oncomelania. Cara infeksinya yaitu penetrasi kulit oleh serkaria. Nah, teman-teman, untuk cacing dewasanya itu ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior. Jantan tubuhnya itu lebih besar daripada betina, bentuknya seperti daun terlipat. Ventral sakarnya membentuk celah, testisnya bulat, jumlahnya 6-8 buah, kutikula halusnya tidak ada tonjol-tonjolan. Untuk betinanya, tubuhnya itu langsing, panjangnya 1,9 cm, ovalirifum, di tengah tubuh uterusnya itu berisi telur. Nah, ini gambarnya teman-teman, silahkan diperhatikan. Untuk telurnya itu Schistosoma japonicum itu telurnya berbentuk oval, ukuran panjangnya 67 mikrometer kali 50 mikrometer, mempunyai spina telur berupa lateral knob. Nah, ini lateral knobnya bisa diperhatikan di sini, yang kayak keluar-keluar ya. Kemudian untuk jenis selanjutnya itu ada Schistosoma mannsoni. Biasanya itu disebut juga Schistosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakit yang disebabkan oleh cacing ini disebut dengan Schistosomiasis mannsoni atau Schistosomiasis usus. Hospesnya ada 2, definitif dan juga perantara. Untuk hospes definitif itu ada manusia dan kera, perantaranya keong, air tawar, Bionfalaria spp. Yang dewasanya itu kadang ditemukan di daerah usus besar, segmen distal ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Nah, ini bentuk cacing dewasanya di bawah. Kemudian untuk betinanya, tubuhnya itu langsing, panjang, filarikumnya ukuran 1,4 cm, ovarium terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur. Cacing betina sering terdapat di dalam celah kanalis Inesophoros. Kemudian untuk telurnya dapat diperhatikan ke sini. Jenis selanjutnya ada Schistosoma haematobium.
Biasanya juga disebut dengan vesical blood flow karena habitatnya itu di pembuluh daerah vena, di vesika urinaria dan plexus venosus di daerah pelvis. Penyebaran cacing ini ada di Afrika dan Timur Tengah. Untuk jantannya berukuran 10-15 kali 0,8 sampai 1 mm. Betinanya ukurannya 20 mm. Ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Telurnya itu sendiri berukuran 112 sampai 179 mikrometer kali 40 sampai 70 mikrometer, mempunyai spina terminalis. Ini spina terminalis. Kemudian untuk siklus hidupnya. Siklus hidup daripada Schistosoma sp ini, telur yang schistosoma yang keluar dari tubuh bersama dengan tinja atau urin itu masuk ke dalam air dan dapat menetas menjadi larva Miracidium. Larva inilah yang akan berkembang mencari host perantara, yaitu siput. Di dalam tubuh siput, Miracidium itu berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi sel karya yang infektif. Dengan bantuan enzim proteolitik, masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi schistosomula. Parasit masuk ke kapiler dan sistem limfatik. Migrasi melalui beberapa jaringan seperti paru-paru, jantung kiri, dan hati, kemudian akan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Untuk diagnosisnya bisa dilakukan dengan dua, yaitu biopsi kandung kemih dan juga biopsi rektum. Teman-teman dapat perhatikan di atas untuk perbedaan daripada Schistosoma spesies, perbedaan antara spesies dan Schistosoma hematobium dan juga Schistosoma japonicum dan Schistosoma mansoni. Nah teman-teman, itulah tadi materi tentang trematoda, hospesnya. Nah teman-teman, itulah tadi materi tentang trematoda. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.